Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah sehingga kita menjadi insan yang baik, insan yang muttaqin. Dan selawat berangkaikan salam kita tetap hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anakku yang ada di rumah, tetap jaga kesehatannya dan tetap jaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada pertemuan ketiga ini Bapak sampaikan ya, kita belajar tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Maka dari itu yang pertama kali coba buka buku yang sudah dibagikan pada waktu hari Sabtu kemarin ya. Buku IPS coba buka. Silahkan Bapak bimbing dari sini. Nah, ilmu pengetahuan sosial ya. Buka, perhatikan halamannya. Daftar isinya pada halaman 107 ya. Nah, silahkan dibuka halaman 107. Nah, sekarang itu kita belajar tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya ya. Ini nanti kalian baca ya, yang ada di buku sebagai referensi, dan nanti ada juga tambahan dari referensi Bapak dan kanal YouTube yang lainnya. Baik, untuk memulai pelajaran kita ini ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan slide yang Bapak tayangkan di hadapan kalian semua. Baik, sekarang ini kita mempelajari tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang seperti Bapak katakan tadi, silahkan dibuka buku paketnya yang telah diambil pada Sabtu kemarin dan gunakan untuk melihat video dan menjawab tugas harian yang diberikan oleh guru ya. Nah, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat ini, sebelum kalian mempelajari ini, ada baiknya kalian tahu tujuan pembelajarannya ya. Nah, siswa-siswi diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan yang terakhir yaitu adat istiadat. Baik, kita ambil yang pertama, kehidupan masyarakat terasing. Pernah nggak kalian terpikir bahwasanya ada masyarakat yang kondisinya terisolasi dari penduduk yang ramai ya, atau yang kita sebut yaitu orang pedalaman. Nah, orang pedalaman itulah yang dikatakan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka ya. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Dapat menyebabkan mereka jadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentu, hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, contohnya, kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Nah, seperti yang kita rasakan saat ini, kehidupan masyarakat terasing itu sangat terasa pada waktu pandemi COVID-19. Sebab apa? Semuanya terisolasi. Ya, semua terisolasi. Guru terisolasi dengan siswa, ya, masyarakat terisolasi dengan tempat-tempat umum. Nah, jadi inilah yang menyebabkan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya.
Baik, kita lanjut ke perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, ya. Nah, sembari kita perhatikan tadi adanya pemukiman yang dalam, ya, pedalaman, itu jendela ilmu pengetahuan tak nampak lagi, ya. Karena apa? Kalau sudah berada di pedalaman, artiannya ilmu pengetahuan tak sampai di sana, ya, tak sampai. Karena apa? Karena dilihat daerah yang memang jauh, terpencil, terasing, terisolir dari masyarakat yang ramai. Nah, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang keluarganya di pedalaman dan bersekolah di situ, di sini, ya, itu orang yang tidak mau menghambat proses, ya, perubahan sosial budaya. Dia mau berubah, makanya dia keluar dari pedalaman untuk bersekolah ke sini. Nah, itu tujuannya, ya. Walaupun dia ada di Gunung Tua, dia belajar ke sini, ya, yang terpencil rumahnya, ya, komunikasinya juga terhambat di sana, tak ada jaringan telekomunikasi, ya, transportasi juga jarang. Nah, itu yang menghambat pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, ya. Jadi anak-anak sekalian, beruntung anak-anak sekalian yang tinggal di daerah perkotaan masih dapat mengenyam ilmu pengetahuan, ya, bersyukur. Dan jangan patah semangat, ya, untuk anak-anak yang daerah pedalaman. Nah, semangat itu adalah gelora kehidupan. Baik, kita lanjut, yaitu sikap masyarakat yang tradisional, ya. Sikap masyarakat tradisional itu, tahu nggak apa itu masyarakat tradisional, ya? Nah, suatu masyarakat yang memelihara, menjaga dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Nah, dilihat dari letak pemukimannya, masyarakat tradisional umumnya terdapat di pedesaan. Namun antara pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka, ya. Nah, jadi sikap masyarakat yang tradisional ini agak susah untuk merubah sosial budayanya, ya. Itulah dia untuk sikap masyarakat yang tradisional. Dan kita lanjut, yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, ya. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Ya. Ada juga pemikiran atau prasangka atau perasaan yang menimbulkan tidak peduli, ya. Kita contohkan saja, ada juga para petani-petani tersebut tidak mau menggunakan hal-hal yang baru. Contohnya mesin traktor. Mereka lebih menginginkan pakai cangkul dibandingkan mesin traktor, ya. Kalau dilihat dari kecepatannya lebih cepat lagi mesin traktor. Tapi kalau dilihat dari kehidupan tradisionalnya, lebih cocok mereka memakai cangkul, ya. Karena apa? Mereka menganggap hal-hal yang baru dari luar biasanya merusak alam dan kehidupan mereka. Iya, ya. Ini tidak bisa kita lawan, ya.
pemikiran seperti ini. Baik, kita lanjut yang terakhir, adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal yang baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Ya. Adanya pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu yang disebut dengan adat, ya. Tapi kalau istiadat itu mereka menikmati sebagian bagian dari kehidupan mereka, ya, untuk menggantikan adat yang lama. Belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, ya. Untuk referensi atau tanya jawab nanti, ya silakan hubungi Bapak. Boleh dilakukan dari grup kelas, ya, atau japri pribadi boleh. Namun kalau japri pribadi biasanya Bapak lama menanggapi, ya. Untuk referensi berikutnya, untuk pelajaran berikutnya, perhatikan tayangan berikut ini. Referensi ini Bapak ambil dari kanal YouTube Romulus Channel, ya. Silakan subscribe dan like jika kamu menyukai video tersebut. Baik, silahkan didengarkan. Sebentar. Ya. Berikut faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat terasing. Sahabat belajar, kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit berkembang dan memperkaya budaya. Akibatnya, perubahan sosial budaya sulit terjadi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat juga, sehingga sulit terjadi yang namanya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Sahabat belajar, pernahkah kamu mendengar suku Baduy di Banten? Suku Baduy masih mengagungkan sikap tradisional warisan nenek moyang mereka. Mereka tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam, sehingga sulit terjadi perubahan sosial budaya. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap acuh, sikap tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru, sehingga sulit terjadi perubahan sosial budaya. Jadi sahabat belajar, alangkah baiknya jika ada hal-hal baru, terlebih dahulu kita harus berpikiran positif. Yang kelima, adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat, sehingga ketika ada hal baru belum tentu akan diterima, sehingga terhambat terjadinya perubahan sosial budaya.
Coba kamu amati di lingkungan sekitar kamu dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan, faktor manakah yang masih ada di lingkungan sekitar kamu sehingga sulit terjadi perubahan sosial. Coba kamu jelaskan ya dan tulis di kolom komentar. Sahabat belajar, perubahan sosial budaya merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin cepat perubahan sosial budaya. Dan semakin tertutup suatu masyarakat, semakin lama terjadi perubahan sosial budaya yang terjadi. Demikian penjelasan mengenai faktor penghambat perubahan sosial. Semoga kamu paham ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Baik, itulah referensi yang lain tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Demikian yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Dan tadi tugas mandiri ada ditayangkan di YouTube itu, bukan tugas Bapak itu ya. Itu merupakan tugas dari kanal YouTube itu. Jadi kalau tugas Bapak itu berada di classroom ya, di share nanti ya, dicari nanti di classroom. Nah, demikian yang Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.